Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faqaha man arada bihi khairan fid din wa rafa'a manazilal ulama fawqal alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahida li nafsihi bil wahdaniyah wa syahida biha malaikatuh wal ulama'u minal mu'minin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu hudan lil hairin wa qudwatan lil amilin wa hujjatan 'alal ibadi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih, faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah pada siang Jumat ini, dengan kesehatan, dengan kesempatan, dan juga dengan kekuatan yang Allah anugerahkan kepada kita, maka kita bisa hadir berkumpul kembali untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu kewajiban sholat Jumat. Penuh harapan kita, semoga sholat yang nanti kita akan laksanakan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga dengan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan juga kita mengharap semoga Allah terus membukakan pintu hati dan pikiran kita, sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap petuah-petuah agama dan nasihat-nasihatnya. Amin ya mujibas sya'irin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di dalam suatu hadis riwayat Bukhari Muslim diceritakan ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas dalam keadaan sakit keras. Kemudian Nabi menjenguk beliau. Nah, ini Sa'ad sendiri yang bercerita tentang diri beliau, karena waktu itu beliau alhamdulillah umurnya, ya Allah berikan umur panjang, badannya sehat kembali. Nah, ketika beliau sakit keras, beliau berkata nih tentang dirinya, Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepadaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'uduni ama hajatil wada. Beliau menjenguk saya ketika haji terakhir yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah itu beliau meninggal dunia, maka disebutlah haji terakhir. Min wajain istadabi, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, saya dikunjungi oleh Nabi ketika saya sakit keras. Kemudian Sa'ad berkata kepada Nabi, faqultu ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja' ma tara. Wahai Rasul, engkau telah melihat saya bahwa saya dalam keadaan sakit keras. Wa ana dzu malin, sedangkan saya punya harta banyak. Wala yarithuni illa ibnatun li, tidak mewariskan harta saya kecuali satu orang, dialah putri saya. Apa atasaddaqa bi thulutsai mali, bolehkah saya bersedekah dengan 2/3 harta saya? Di sini saudara-saudara, Sa'ad bin Abi Waqqas ini, karena beliau dalam keadaan sakit keras, sudah tentu kecenderungan orang ingin berbuat baik. Ya, mungkin kekhawatirannya pun sama dengan kekhawatiran kita. Ketika kita lagi sakit, ya kita khawatir jangan-jangan kita ya sampai umur kita begitu. Nah, Sa'ad juga demikian. Maka dia bilang kepada Nabi, wahai Nabi, bolehkah saya bersedekah 2/3 hartanya? Karena nanti 1/3 buat putrinya satu orang begitu. Apa jawab Nabi? Faqala la, kata Nabi jangan. Ya. Karena itu kebanyakan, 2/3 dari seluruh harta. Maka sahabat Sa'ad berkata lagi, fasyatru ya Rasulullah,
Bagaimana wahai Nabi kalau saya bersedekah separuh dari harta keseluruhan saya? Apa jawab Rasul? Rasul menjawab, faqala jangan. Itu pun masih banyak. Akhirnya Sa'ad mengatakan lagi, fasulus ya Rasulullah. Bagaimana kalau saya bersedekah sepertiga saja wahai Rasul? Nabi menjawab, athulus wa thuluthu katsir. Ya sepertiga, sepertiga pun sudah banyak. Akhirnya saudara-saudara direstui oleh Nabi untuk dia bersedekah sepertiga saja. Yang tadi pada mulainya 2/3. Ya. Jadi turun lagi ke bawah setengah, tetap kata Nabi itu kebanyakan. Sepertiga pun sudah banyak, tapi itu diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa saudara-saudara Nabi tidak mengizinkan sahabatnya bersedekah biar banyak? Orang kan ingin supaya nanti di akhirat ada yang menemaninya. Ya tidak lain adalah sedekah-sedekah yang ia keluarkan begitu. Makin banyak sedekah makin bagus. Kok kenapa ini Nabi melarang sahabatnya bersedekah 2/3, setengah juga dilarang, baru 1/3 diizinkan oleh Rasulullah SAW. Nah ada ini lanjutan hadis yang berbunyi, innaka intadhara warasataka aghniya'a khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafunan nas. Artinya wahai Sa'ad, lebih baik kamu tinggalkan ahli waris berkecukupan daripada nanti dia kekurangan akhirnya minta ke sana kemari. Jadi kalau begitu Nabi tetap menginginkan supaya ahli waris mendapat warisan yang cukup. Jangan sampai ahli waris ini ya gara-gara orang tuanya gemar bersedekah akhirnya habislah hartanya sehingga ahli waris tidak mendapat warisan. Agama melarang saudara-saudara cara begitu. Disinilah hebatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau mengajarkan kita sebagai orang tua bahwa ahli waris pun perlu dipikirkan. Tapi kan nggak semua orang punya harta. Ya. Ini saudara-saudara yang punya harta saja, yang hartanya banyak, maka perlu dipikirkan ahli warisnya. Begitu. Saudara, memang yang namanya warisan itu kan ya semua keluarga meminati, mengingini, menyenangi begitu. Maka kalau seorang bapak punya sifat egois, bersedekah banyak sekali, beramal jariah banyak sekali, itu memang bagus, tapi tetap saja menurut pandangan Nabi yaitu terlalu banyak. Maka tuh di dalam agama kita wasiat paling banyak 1/3. Misalnya saya sebelum meninggal berwasiat kepada istri atau kepada anak, atau saya tulis sekali di kertas, saya simpan di bawah kasur misalnya saudara-saudara, atau saya minta notaris untuk menulis, akan lebih hebat lagi. Misalnya saya berpesan atau berwasiat kepada seseorang untuk mewakafkan harta saya untuk pesantren misalnya, seharga separuhnya, itu secara peraturan agama tidak bisa dilaksanakan. Ya. Jadi bagaimana? Ya tetap dilaksanakan hanya sebatas 1/3-nya. Jadi 1/3 itulah maksimal seseorang beramal jariah. 1/3 itulah maksimal seseorang yaitu berwasiat. Lebih dari itu maka tidak dijalankan, yang dijalankan hanya 1/3. Maksud saya kalau ada orang berwasiat setengahnya, itu enggak setengahnya dikeluarkan, tapi 1/3-nya saudara-saudara dari keseluruhan harta. Jadi diralat oleh ahli waris. Karena memikirkan ahli waris, jangan sampai ahli waris ini kekurangan, akhirnya nanti minta-minta kepada orang lain. Hadirin, warisan harta baik, tapi ada yang lebih baik dari warisan harta, yaitu warisan ilmu. Nah inilah saudara-saudara, boleh jadi ada di antara kita ya belum mampu memberikan warisan harta, tapi dia hanya mampu memberikan warisan ilmu. Itu pun sudah bagus saudara-saudara. Karena warisan ilmu itu kan ya tetap dia abadi.
Maksud saya, bila mana seseorang punya ilmu, entah itu ilmu umum atau ilmu agama, disampaikan kepada orang lain, apakah ilmunya berkurang? Pasti jawabannya tidak. Tapi kalau warisan harta dikeluarkan, apalagi yang mendapat warisan nggak pandai mengatur warisan, dikeluarkan mulu, maka saudara-saudara bisa jadi warisannya habis. Jadi dengan demikian bagus memang memberikan warisan harta kepada anak keturunan kita. Tapi akan lebih bagus lagi, akan lebih penting lagi warisan ilmu. Saudara, bolehlah kita mengajarkan anak-anak kita ilmu umum. Agama Islam tidak melarang. Bahkan salah seorang ulama yang bernama Imam Ghazali itu mengatakan bahwa ilmu umum hukumnya fardu kifayah. Artinya hendaklah ada di antara umat Islam yang pandai kedokteran. Hendaklah ada di antara umat Islam yang ahli ekonomi, yang ahli industri, perikanan, peternakan, walhasil segala bidang. Baik itu industri berat perkapalan, ya, ataupun industri ringan dan sebagainya. Mesti itu ada orang Islam yang mempelajari. Kalau semua orang Islam nggak mempelajari ilmu umum, dosa semuanya saudara-saudara. Karena ini hukumnya fardu kifayah. Percis seperti kita ada orang meninggal di lingkungan kita. Kalau semuanya membiarkan orang meninggal, tidak dimandikan, tidak dibungkus, tidak disolatkan, tidak dikuburkan, dosa semuanya lingkungannya itu. Jadi mengurus orang mati hukumnya fardu kifayah. Begitu juga umat Islam menguasai ilmu umum fardu kifayah. Tapi ingat saudara-saudara, ada yaitu warisan ilmu yang lebih penting dari fardu kifayah. Itulah warisan ilmu yang fardu ain. Apa itu? Itulah ilmu agama. Jadi anak-anak kita walaupun sekolahnya di umum, tetap mereka wajib diajarkan ilmu agama. Ini tanggung jawab orang tua saudara-saudara. Betul saya bilang tadi ilmu umum itu penting, lebih-lebih untuk mendapatkan kesejahteraan di dunia. Tapi ilmu agama lebih penting lagi, karena untuk mendapatkan kesejahteraan di akhirat. Dunia walaupun sejahteranya begitu hebat, tapi kan terbatas. Kita meninggal selesai para hadirin. Tapi kesejahteraan di akhirat, masuk ke surga Allah, itulah yang abadi. Nah itu tidak diraih kecuali dengan ibadah. Seseorang akan bagus ibadahnya kalau menguasai ilmu-ilmu agama. Begitu juga seseorang perilakunya akan baik bila mana menguasai juga ilmu agama. Dia harus tahu mana yang halal sehingga diboleh menempuh dan melaksanakan. Dia harus tahu mana yang haram, maka mesti dijauhkan. Ini saudara-saudara ilmu warisan Nabi Muhammad SAW. Ilmu agama itu warisan Nabi. Ya, maka kalau kita menuntut ilmu agama, kita hadir di pengajian-pengajian, itu kita lagi mendapatkan warisan abadi. Itulah warisan langsung dari Nabi Muhammad SAW, yaitu warisan ilmu agama. Di dalam hadis dikatakan wa innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama ahli waris para nabi. Mereka menyampaikan ilmu-ilmu agama. Nah, kita yang menerimanya menjadi ahli waris mereka. Kemudian ada hadis mengatakan wa innal anbiya lam yuwarisu dinaron wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan harta. Zaman dulu uang emas dan uang perak. Itu para nabi termasuk Nabi Muhammad SAW meninggal dalam keadaan sederhana. Enggak mewariskan harta. Jadi apa yang mereka wariskan? Wa innama warrathul ilma. Sesungguhnya yang diwariskan oleh para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, adalah ilmu-ilmu agama. Kemudian beliau bersabda lanjutannya, "Faman akhazahu faqad akhadha bihadzin wafir." Siapa-siapa yang mengambil warisan nabi, yaitu ilmu agama, maka dia akan mendapat keuntungan besar. Keuntungan di dunia, lebih-lebih keuntungan di akhirat. Jadi saudara-saudara, warisan harta penting, warisan ilmu umum penting juga.
tapi warisan ilmu agama lebih penting dan paling penting. Bukankah kita sering mendengar sabda Nabi yang disampaikan, ya, yang disebut di dalam hadis thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu agama ini hukumnya fardu. Apapun profesi Anda, ya, apapun kerjaan Anda, ilmu agama tidak boleh tidak selama Anda mengaku beragama Islam. Saudara, bisa mengakibatkan keburukan kalau orang nggak memahami agama. Apa keburukannya? Dikhawatirkan dia mendapat rayuan, ya, dari luar. Akibatnya dia pindah agama. Apalagi dia orang miskin. Di samping miskin harta, miskin ilmu agama. Ini yang paling mudah digoyah, saudara-saudara. Kalau miskin harta tapi kaya ilmu agama, akan kokoh agamanya. Dia tidak rela, ya, tidak rela pindah ke agama lain. Ada ungkapan ulama, ya, ratusan ribu tahun saudara-saudara yang lalu, yang bernama Syekh Az-Zarnuji. Dia berkata, fa inna baqa al-Islam bil ilmi. Sesungguhnya abadinya agama Islam dengan ilmu. Islam akan abadi di dada kita. Islam akan abadi di bumi Indonesia yang tercinta. Bila mana orang-orang Indonesia memahami agama, belajar ilmu agama, apapun mereka sekolahnya, apapun mereka pendidikannya, apapun mereka profesinya, bisa saudara-saudara sambil dia mempelajari misalnya ilmu umum, itu pelajaran yang resmi di sekolah, tapi juga dia mempelajari ilmu agama. Entah privatkah, entahkah dia datang ke masjid-masjid, ke musola-musola, ke pengajian-pengajian. Di sana ilmu-ilmu agama diajarkan secara gratis. Nggak ada admin segala macam. Murah meriah, tapi tidak murahan. Malah justru berbobot. Disitulah diajarkan ilmu-ilmu agama tentang akidah, tentang keyakinan. Diajarkan tentang syariat, diajarkan tentang akhlak. Diajarkan ayat-ayat Quran, diajarkan penjelasan sabda-sabda Nabi. Walhasil pengajian-pengajian patut kita kunjungin, walaupun kita mungkin sudah tua. Karena saudara-saudara ilmu agama banyak sekali. Wajarlah kita pelajari terus, ya, agar Islam kita tetap abadi. Anak cucu kita tetap beragama Islam. Nah, ini tidak lain, mesti dibekali dengan ilmu agama. Bukan dibekali dengan harta. Ya, kalau dibekali dengan harta mudah oleng, saudara-saudara. Tapi kalau dibekali ilmu agama, dimanapun dia berada, mungkin di Amerika, apapun keadaan ekonominya, walaupun jatuh miskin, tetap dia berpegang teguh dengan agama. Karena dia tahu bahwa agama yang dianutnya adalah agama yang benar. Agama yang dianutnya adalah agama Islam, agama yang diterima dan diakui oleh Nabi Muhammad SAW dan diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna dina indallahil Islam. Inilah saudara-saudara isi khutbah saya, mendorong para bapak-bapak untuk tetap mengajarkan anak-anaknya ilmu agama, walaupun anak-anaknya sekolah di umum. Itu bisa diatur. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang pintar, yang benar, dan menjadi anak-anak yang solihin dan solihat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.